Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Bagaimana untuk PTS-nya? Sangat mudah ya untuk soal-soalnya. Jadi, kalau ada yang berasumsi soalnya terlalu sulit, mulai sekarang kita perbaiki ya. Pahami baik-baik materinya. Jika tidak bisa, silakan bertanya. Dan untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang statistika. Oke. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan poin tentang mengumpulkan data. Ada yang tahu data itu apa? Ya, data adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Ingat, data itu berupa fakta ya. Jangan sampai kamu menyebarkan data secara hoaks atau tidak benar, atau bukan data yang sesungguhnya. Ada dua jenis sumber data, yaitu data diperoleh secara langsung dan dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa hasil wawancara, mengisi lembar isian, melakukan percobaan. Dan untuk data yang diperoleh dari sumber yang ada, misalnya di perpustakaan, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Ini cara mengumpulkan data ya, beberapa cara untuk mengumpulkan data. Setelah itu, kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel yang pertama. Dengan cara mengurutkan tabel terlebih dahulu atau mengurutkan data dalam bentuk tabel. Contohnya, Raina memiliki data umur teman-temannya. Raina berusia 11 tahun, Meira berusia 13 tahun, Andi berusia 12 tahun, Raka berusia 14 tahun, Irma berusia 13 tahun, dan Karim berusia 15 tahun, serta Beni berusia 12 tahun. Agar lebih mudah untuk membaca data di atas, kamu dapat menampilkannya dalam bentuk tabel. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita simak baik-baik ya. Sekarang di sini Ibu akan membahas tentang contoh yang tadi. Ini sudah Ibu buat dalam bentuk tabel, tetapi tidak dalam urutan yang baik. Ada yang dari umur 11, 13, tiba-tiba di sini ada yang 12. Sekarang kita urutkan ya. Dari mengurutkan datanya dari yang terkecil. Berarti Raina umurnya 11 tahun, Andi 12. Kenapa 12-nya ada 2 nih? Lihat di sini ada Andi sama Beni. Berarti Ibu menulisnya Andi dan Beni 12. Meira 13, Irma 13, Raka 14, dan yang terakhir yaitu yang paling umurnya yang lebih yaitu Karin, umurnya yaitu 15 tahun. Sudah paham ya cara mengurutkan datanya? Sekarang kita simak dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua yaitu membuat tabel frekuensi. Caranya, contoh dari pertama yaitu hari ini di kelas 5 SD Cempaka 1 mengadakan pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran yang terkumpul adalah sebagai berikut. Urutan dari yang terendah. Kita urutkan dari yang terendah. Di sini ada beberapa contohnya ya. Dalam matematika, apalagi penyajian data, karena harus melihat data sesuai, data yang benar atau data yang sesuai, kalian harus teliti dalam membaca datanya. Ingat, tidak terburu-buru ya. Perintahnya yaitu urutkan data yang paling rendah dari data yang paling rendah. Maka kita lihat di slide selanjutnya. Di bawah ini ada datanya ya yang tadi. Sekarang urutkan data dari yang terendah. Berarti dari data ini yang sudah ada di kotak ini nih, yang ada paling pojok, data terendahnya yaitu 135 dengan jumlahnya yaitu 2, 136, 5, 137, 138 ada 7, 139 sebanyak 5, 140 ada 4. Jumlah data ini nanti kita akan lihat nih, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3 berarti ada 30 data. Sesuai ya dengan ini jika dijumlahkan. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 7, 14, 14 tambah 7, 21, 21 tambah 5, 26, 26 tambah 4 yaitu 30. Jadi sesuai ya, datanya ada 30. Maka setelah itu masukkan data yang telah diurutkan pada tabel. Di sini sudah ada tabelnya. 135 ternyata ada 2. Kita buat turus. Turus itu kayak lidi-lidian kalau kalian paham ya. Frekuensinya yaitu ada 2.
136 ada 5, ingat ada 5, maka frekuensinya 5. 137 ada 7, berarti frekuensinya juga 7. 138 ada 7, frekuensinya 7. 139 ada 5, frekuensinya 5. Dan yang terakhir yaitu 140 ada 4, maka frekuensinya yaitu 4. Kalau kalian jumlahkan ini, maka jumlahnya ada 30 data. Sesuai ya dengan datanya. Sudah paham cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, jika sudah paham, kita lanjut. Ternyata materi kita cukup sampai di sini. Ingat, teliti dalam membaca tabelnya, sesuaikan terlebih dahulu, ulang kembali untuk meyakinkan jawaban kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar dan semangat belajarnya.